Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, sebelum kita absen, bagaimana sebaiknya bersihkan dengan dulu supaya lebih memberi perasaan bagaimana kita dalam proses belajar. Kalau masih ada sampah silakan diambil dan dibuang di tong sampah. Oke, udah bersih? Udah bersih. Kita bersih ya. Oke, 14 siapkan kelasnya. Siap, gerak. Berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sebelum kita mulai, Bapak absen dulu ya. Oke, yang pertama itu Air Tidak, Ranti Desita, Firda Wulandiana, Nesa Pinia, Febri Walid, Indrasil Arasmi, Sim Azara, Ulis Wanita, Fajri Maulana, Fadila Nur Hafiza, Nanam Sabda, Robi Dermawan, Rehan Natitya, Muhammad Kadafi, Fauzar Armanta, Muhammad Rafa, Alfiran Milano, Melia, Asifa, Siti Aisyah. Berarti ada semua ya. Oke, kalau gitu kita akan memasuki pelajaran kita, yang dimana hari ini pelajaran kita yaitu. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kepada Wisnu kita sebagai diri sebagai pemimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita persilakan. Dan kepada seluruh siswa diharap berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 3, 4. Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa
ini kita akan flashback dulu nih mengenai pelajaran kita minggu yang lalu. Masih ingat? Oke, mengenai ide-ide dasar mengenai Pancasila. Apa yang kalian ketahui dari pelajaran minggu lalu? Ide-ide dasar Pancasila dibagi menjadi 5 sisi. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam menciptakan keadilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih Ryan. Itu dia dari penjelasan dari Ryan setelah dia mempelajari mengenai ide dasar dari Pancasila. Ide dasar Pancasila itu terdiri dari 5 dasar, 5 pokok. 5 dasar tersebut tidak bisa digantikan. 5 dasar tersebut itu adalah menjadi nilai luhur dari bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi mulai dari nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan itu sudah menjadi ideologi bangsa Indonesia. Dan perlu kita ketahui, ide dasar tersebut tidak lahir sendirinya, ya kan? Dari pelajaran minggu kemarin kita sudah mengetahui siapa saja tokoh pahlawan nasional kita yang sudah memberikan ide dasar negara. Siapa yang tahu? Oke, silakan Edi. Ya, itu dia. Siapa saja? Ada Insinyur Soekarno, ada Supomo, dan ada Profesor Muhammad Yamin. Ketiga orang tersebut merupakan tokoh nasional dari bangsa Indonesia. Ketiga tokoh tersebut adalah mereka yang memberikan mengenai ide dasar lahirnya bangsa Indonesia. Kenapa? Tentu tidak merdeka saja negara kita ini, karena harus memiliki dasar negaranya. Kalau hanya sekedar merdeka tetapi tidak memiliki dasar, tentu bangsa kita akan terpecah. Tidak. Jadi diperlukan ide dasar, ide yang sangat pokok di dalam suatu tata negara. Jadi ide dasar negara ini dari lulusan dari para pendiri bangsa kita. Ada dari Soekarno, ada dari Soekarno, dan ada lagi dari Soekarno. Mereka memiliki bidang backgroundnya yang berbeda masing-masing. Oke, siapa yang mengenal dari Bapak Soekarno? Siapa dia? Soekarno. Bapak Soekarno dikenal sebagai siapa? Bapak Sang Proklamator. Dia adalah Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama. Dia memiliki ide dasar negara. Begitu juga dengan Profesor Muhammad Yamin. Mereka bertiga merupakan sahabat. Ya, perlu kita ketahui siapa yang memberi nama Pancasila kepada dasar negara. Sini, siapa? Nah, itu dia Muhammad Yamin. Mengapa terjadi disebut kata-kata Muhammad Yamin? Karena Soekarno pernah menyatakan, menurut teman saya yang ahli bahasa, kelima dasar negara tersebut adalah Pancasila. Salah satu orang yang ahli bahasa di sana adalah Profesor Muhammad Yamin. Itu dia. Jadi tujuan dari dasar negara ini. Oke, selanjutnya. Jadi kita akan memasuki tahap selanjutnya, yaitu adalah mengenai kesepakatan. Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai konsekuensi pelanggaran kesepakatan, di mana tujuan kita itu adalah pertama itulah peserta didik dapat menjelaskan konsep konsekuensi pelanggaran dan kesepakatan, dan yang kedua peserta didik dapat menguraikan konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Yang ketiga, peserta didik mengidentifikasi bagaimana dampak dari konsekuensi melanggar sebuah kesepakatan. Tapi adanya kesepakatan dan adanya konsekuensi dan adanya pelanggaran. Jadi kita akan mempelajari dari 3 hal tersebut. Oke, sebelum kita memulai, pernah kalian mengetahui kata-kata dari kesepakatan? Apa itu kesepakatan? Apa? Persetujuan bersama. Oke, berarti dilakukan oleh lebih dari satu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Apa itu kesepakatan? Apa itu kesepakatan? Ada lagi? Persetujuan bersama.
kesepakatan tanah. Seperti apa sebuah kesepakatan? Kita kan pernah nih di kelas 10 kita pernah membuat kesepakatan kelas. Nah, seperti apa contohnya? Kesepakatan kelas yang ada di kelas kita waktu dahulu. Jadwal piket. Oke, seperti apa namanya? Jadi ada bagian masing-masing. Jadi setiap siswa yang ada di kelas memiliki kesepakatan kelas di mana mereka membuat jadwal piket untuk membersihkan kelas. Jadi tujuannya adalah supaya kelas bersih. Jadi apabila siswa tidak mengikuti aturan kesepakatan tersebut, apa yang akan terjadi? Akan terkena sanksi oleh guru atau wali kelas. Itu dia akan diberikan sanksi. Sanksi itu akan terjadi apabila melakukan konsekuensi, maka akan diberikan efek. Itu dia. Jadi kesepakatan ini sudah kita jalani mulai dari rumah kita sendiri, bukan dari sekolah. Mulai dari kesepakatan di rumah, terutama di lingkungan rumah, habis itu di lingkungan rumah kita sendiri, habis itu di lingkungan sekolah, habis itu di lingkungan masyarakat, dan bisa saja kita memiliki kesepakatan suatu saat nanti di lingkungan pekerjaan. Oke, jadi konsep dari kesepakatan ini di mana adalah perjanjian atau persesuaian yang diikuti oleh dua orang atau lebih dan diikuti aturannya secara bersama. Itu dia kesepakatan. Jadi ada pertanyaan mengenai kesepakatan, apa itu kesepakatan, seperti apa kesepakatan, dan bagaimana cara membuat kesepakatan. Sama halnya kalau misalnya kita belajar di madrasah yang lain itu mengenai negosiasi. Negosiasi hampir sama dengan kesepakatan. Ya, siapa? Sama halnya kalau di bidang ekonomi kita terjadi tawar-menawar. Itu harus memiliki kesepakatan. Harus ada kesepakatan dari dua pihak tersebut. Itu dia. Jadi hari ini Bapak sudah menjelaskan seperti apa kesepakatan tersebut. Jadi kita akan mempelajarinya dan menganalisanya secara bersama. Oleh karena itu Bapak akan membagi dengan kelompok. Oke? Kita akan membagi kelompok. Jadi kelompok ini biar lebih gampang saya bagi sesuai dengan urutan mejanya. Bagaimana? Setuju? Nanti sebelah kanan saya adalah kelompok 1. Dan sebelah sini 2, 3, dan 4. Dan ketua kelompoknya berada di duduk paling depan. Ketua kelompok bertanggung jawab menyelesaikan tugas dari kelompoknya. Oke? Ketua kelompok tidak perlu tampil di depan karena dia menjamin tugasnya selesai. Berarti anggotanya yang akan tampil di depan. Bagaimana? Siap? Siap. Oke, kalau begitu Bapak akan membagi LKPD-nya. Oke, untuk kelompok 1 ini dia LKPD-nya. Di mana jenis kesempatannya itu adalah dari lingkungan rumah. Dan selanjutnya dari kelompok 2 LKPD-nya itu dimulai dari kesempatan dari lingkungan sekolah. Oke, yang ketiga dimulai dari kesempatan di lingkungan masyarakat. Oke, yang terakhir itulah dimulai dari lingkungan negara. Oke, silakan diatur mejanya. Silakan diskusi. Informasinya melalui handphone. Oke, kita mulaikan dari kalau ada yang ragu silakan bertanya. Kita belajar bersama.
jangan lupa nama ketua kelompoknya ya. Ketua kelompok tidak usah tampil. Yang tampil adalah anggota. Terus tangan. Bertanya Pak, ini kita bikin tugas. Baiklah, perhatian betulnya dalam pengerjaan diskusi kelompok, Bapak berikan waktu selama 35 menit. Oke, Pak. Oke? Ya. Berpakaian sesuai Kalau masih ada yang ragu, silakan ditanyakan. Bagaimana? Kalau kita karena seluruh warga negara Indonesia itu bukan negara. Jadi negara itu adalah kita semua.
Kita semua minta di sini. Jadi Iya. kita fokus pada tugas kita masing-masing. Nggak ada yang bodoh. Mau santai.
Buat amal. Jadi pelayanan juga di ya, kalau di sini.
Boleh.
Betul. Kita siapkan semuanya kalau kita pakai dulu. Oke, pengguna sudah siap semuanya? Oke, siap. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3, kelompok 4 sudah semuanya ya? Oke, karena sudah semuanya, sebelum kita sampai kita ice breaking dulu. Oke, jadi ice breakingnya dulu. Bagaimana kalau kita tepuk? Pagi. Oke. Siapa yang bisa memimpin? Saya. Oke, cepat Nana. Jadi kalau misalnya saya bilang tepuk pagi, bisa begini sekali. Terus kalau misalnya tepuk siang, kita tepuknya 2 kali. Kalau
Kalau untuk sore itu berarti jam pagi, kalau malam itu jam tepuk. Nah, kalau sempat ada yang salah itu bagaimana? Iya, Jadi orang yang kata. Nyanyi. Bagaimana? Kalau yang ada yang salah kita bikin kesepakatan dia nyanyi. Nyanyinya nyanyi apa nih? Versi Arab atau versi Indonesia? Versi Indonesia. Oke, terserah dia ya. Oke, tapi nyanyinya sore nih karena habis kita nanti. Oke, kalau gitu coba kita kasih dia dulu. Tepuk satu, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, sore, tepuk malam. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, sore, malam. Ya, oke. Satu kali fokusnya. Tapi semuanya sedang fokus. Oke, ada yang tidak fokus, tapi fokus semuanya. Oleh karena itu, kita akan melaksanakan presentasi. Oke. Kita mulai dari urutannya mana? Dan yang besar apa yang kecil? Kecil. Dan yang besar apa yang kecil? Tujuh dari yang besar agak tengah. Berarti dari yang kecil. Oke, kelompok satu kita persilakan untuk tampil. Kecuali ketua kelompok. Oke, ketua kelompok karena dia yang bikin pertanggungjawaban supaya kelompoknya siap, dia berhak untuk duduk dan santai. Oke, silakan kelompok satu untuk tampil di depan. Perkenalkan nama dan anggota kelompoknya. Oke, silakan. Kelompoknya dari mana? Hati-hati, kita gambar. Oke, perhatian seluruhnya. Yang lain perhatikan teman kita yang sedang aktif di tempat. Oke, ketua kelompok adalah Airin Adinda. Sedangkan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, Airin Adinda harus mencatatnya. Oke, mencatat dan dia harus mencari jawabannya. Begitu juga dengan kalian. Walaupun kita harus mencari jawabannya. Oke, silakan kelompok satu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan nama Airin, nama saya Fadila Rahmat, nama saya Siti Aisyah, nama saya Siti Maulana. Di sini kami akan membacakan presentasi kami yang berjudul jenis kesepakatan sesuai dengan perannya di lingkungan keluarga, yaitu ayah, ibu, dan anak.
Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagi yang ingin bertanya, perkenalkan nama dan asal kelompoknya. Namamu dan kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Ria dari kelompok 2. Tujuan dibuatnya kesepakatan di lingkungan keluarga apa ya? Tujuan dibuatnya kesepakatan di lingkungan keluarga lain. Ya, yang saya ikan adalah tujuan dari kekuatan dibuatnya tujuan sebuah apa fungsi dari tujuan dari kekuatan terhadap sebuah keluarga. Oke, di samping kalian dalam presentasi, ketua kelasnya pun boleh mendapat untuk mencari jawaban. Silakan, ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi? Berarti ada satu kelompok yang ingin bertanya, silakan jawab. Baik, terima kasih Pak Arif. Saya menjawab pertanyaannya. Tujuan kesepakatan itu menciptakan peraturan, keharmonisan, dan rasa tanggung jawab antara anggota keluarga. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana? Bapak, silakan bertanya. Kelompok 3. Jadi, sudah tahu apa tujuan dari sebuah kesepakatan bagi keluarga untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan. Di sini tadi kita mendengar kata-kata dari seorang ayah. Nah, kata-kata dari seorang ayah itu identik dengan kata-kata seorang yang bijaksana, karena dia menentukan arah hidup rumah tangga keluarganya. Dialah yang akan menjaga keluarganya. Dialah yang akan mengatur, memprotek keluarganya. Nanti dia yang harus menjaga, seperti apa namanya, dia yang akan memproteksi, memberikan rasa aman, memberikan rasa kenyamanan. Adalah seorang ayah. Dia akan memberikan perlindungan. Itu dia. Dan selanjutnya bagi seorang ibu, ibu adalah orang yang menjaga dan memelihara. Kan? Karena ayah bersifatnya adalah dia akan mencari nafkah di luar. Ketika dia pulang dari sudah pasti malam. Jadi siapa yang akan memelihara dan menjaganya? Otomatis adalah ibu. Orang tua kita, seorang ibu yang memberikan perlindungan kepada kita, berapa pola makan kita, dan apa itu adalah ibu kita. Dan ayah kita adalah yang mencari. Itu ya. Jadi bagaimana dengan kelompok 4 dan 3? Masih ada pertanyaan? Berarti sudah paham ya seperti apa kesepakatan di sebuah keluarga. Jadi kesepakatan keluarga ini diawali dari manusia sendiri, ayah, ibu dan anak. Kalau seandainya kita tidak disiplin, otomatis ayah ibu kita tidak akan disiplin karena ini yang pelanggaran. Kalau pelanggaran itu sering terjadi, jadi kebiasaan dan merasa tidak melakukan pelanggaran. Ini kebiasaan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Sudah paham semuanya? Oke, silakan dicatat siapa nama teman tadi yang bertanya dan yang menjawab. Oke, silakan ditutup. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa yang mau menjawab? Oke, silakan yang ketiga. Alhamdulillah. Ketua tidak bisa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang kesepakatan sesuai dengan lingkungan masyarakat yang berdasarkan Muhammad Padati sebagai ketua, Alfiran Spirado sebagai anggota, Sinatara sebagai anggota, Nisa Priya sebagai anggota, Indah Sadarasi sebagai moderator. Jenis kesepakatan yang sesuai dengan perannya di lingkungan masyarakat yang akan dikerjakan oleh Elsa. Silakan. Jadi kesepakatan sesuai dengan
Bagi ada yang bacanya kita persilakan. Gunakan nama dan asal kelompok. Saya menjawab dari kelompok 4, yaitu jawabannya adalah masyarakat dapat menyelesaikan dengan cara memberikan sebuah sanksi yang setimpal daripada yang melanggar, atau bahkan bisa membuat sebuah kebijakan agar yang melanggar tidak mengulangi lagi. Kalau yang contohnya, dapat contoh sanksinya dalam lingkungan masyarakat. Yang tahu? Dapat contoh sanksi di lingkungan masyarakat. Dikumpulkan oleh masyarakat sosial distancing. Oke, di mana kita tinggal di suatu pemukiman. Kalau misalnya yang semuanya kelompokan, apabila kita melanggar peraturan di masyarakat, akan terjadinya sanksi sosial. Sanksi sosial ini di mana kita lewat, mau lewat apa enggak peduli. Seolah-olah kita ini tidak pernah ada. Kita dikucilkan. Kira-kira kalian mau nggak seperti itu? Memang kita ini cukup lewat aja kalau kita berdoa. Oleh karena itu kita harus berbaik-baik dengan kehidupan bisa. Kenapa? Suatu saat kita sakit, kita membutuhkan pertolongan, pasti kita membutuhkan yang namanya tetangga. Gak mungkin saudara kita yang dari Papua sana nolong kita banyak saudara tapi di Papua. Bagaimana cara dia datang ke sini? Dan juga bagaimana kita datang di sini. Oleh karena itu, ikuti aturan yang ada di kehidupan masyarakat. Karena sanksinya adalah sanksi sosial. Oke, bagaimana? Puas. Oke, silakan ditutup. Silakan ditanya lagi. Apakah masih ada pertanyaan? Apakah masih ada yang mau bertanya? Tidak. Ya, karena tidak ada yang bertanya, kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti yang pertama tadi adalah mulai dari lingkungan keluarga, dan yang ketiga adalah lingkungan dari lingkungan masyarakat. Oke, yang selanjutnya siapa yang menikah? Ada dua kelompok. Sebentar dulu. Meja. Oke, perkenalkan nama dan kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya adalah Rehan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jenis kesepakatan sesuai dengan lingkungan sekolah. Nama kelompok, kami dari kelompok ini Ayo Bakso Beragam Kabel, ketuanya keduanya Rehan Aditya, beranggotakan dengan Fadil Wirarmo, Febri Ilham Pali, Uli Rotmawi Simanjuta, Asifah Priya Putri. Selanjutnya yang akan membacakan jenis kesepakatannya di lingkungan sekolah oleh rekan saya, Febri. Jenis kesepakatan di lingkungan sekolah oleh guru yang pertama membuang sampah pada tempatnya, yang kedua adalah tepat waktu, yang ketiga memakai pakaian sesuai harinya, keempat tidak boleh membawa mainan, kelima pakai rapi, 6 dilarang merokok, 7 dilarang merusak fasilitas sekolah, 8 dilarang bullying, 9 dilarang mencuri, 10 dilarang jajan saat jam belajar, 11 dilarang membawa atau memakai make up dan lain sebagainya. Sanksi atas
setiap jenis pelanggaran yang dilakukan. Yang pertama, mengutip sampahnya. Yang kedua, membersihkan WC. Ketiga, akan disita. Keempat, mengganti atau menunda. Kelima, masuk BK atau di DO dipanggil orang tua. Baik, cukup sekian. Ada yang ingin bertanya mengenai kesepakatan di lingkungan sekolah? Silakan. Silakan nama dan kelompoknya. Saya berdiri. Saya Ayah dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara menyelesaikan masalah jika ada kelompok kelas yang tidak setuju dengan kesepakatan? Terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada yang bertanya? Izinkan kami berdiskusi sebentar. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dibacakan oleh Asifa Frida. Itu kita harus menanyakan pada semua kenapa Apakah kelompok 1 merasa puas dengan jawabannya? Terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Jawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok Mi Air Bersaudara Gaber, kami undur diri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sekali lagi tolong tepuk tangan yang kita semua. Oke. Kita sudah mengetahui bahwasanya kesepakatan ini sudah diawali dari rumah kita sendiri. Kalau dari rumah kita sendiri, tentunya itu dimulai dari awal pertamanya, ya kan? Dan selanjutnya dimulai dari ketika kita sekolah dan di lingkungan kehidupan masyarakat, dan selanjutnya di kehidupan negara. Oleh karena itu, setelah kita diskusi, pasti sudah paham semua. Oke, akan Bapak berikan tugas, Bapak kirimkan kelompok. Jadi sorry, lupa saya. Supaya yang ketiga adalah kelompok 4. Terlupakan. Sorry. Oke. Kelompok 4 masih bawa tampil. Saya minta maaf sama kalian. Boleh nggak kalian tampil? Ya, saya pujuk. Oke. Jangan sakit hati. Oke, silakan kelompok 4 untuk tampil. Kita berikan tepuk tangan. Maaf, ada yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu kelompok Kebaca ingin menyampaikan dan diskusi kami. Nama kelompok kami yaitu Perkenalkan, nama saya Amin Dermawan, dari Kota. saya sudah berjalan Saya berapa sebagai kota. sebagai moderator. Dari kesepakatan sesuai dengan anggarannya akan dibacakan oleh Robi. Kesempatan lingkungan negara, pertama keadilan dan penegakan hukum. Kesepakatan ini mencakup komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil. Yang kedua, keterbukaan dan partisipasi. Keterbukaan dan masyarakat untuk menciptakan komunikasi dan dua arah. Aturan dan program. Setiap aturan dan atau program yang dibuat oleh pemerintah harus disetujui oleh masyarakat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Tirta. Satu, dapat dilibatkan tiga jika melakukan pelanggaran berat seperti korupsi. Dua, Dewan Pengawas Hukum harus melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, lalu diputuskan oleh MPR. Tiga, karena tidak mampu bertugas
Jika sakit atau tidak bisa menjalankan tugas, bisa diberhentikan juga. Ada pertanyaan? Oke. Silakan nama Erkoko. Saya Muhammad Tetapi dari kelompok 3 ingin bertanya, kesepakatan pidana seperti apakah yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan penggunaan orang pekerjaan? Bagaimana? Dua lagi berarti. Soalnya. Silakan dilanjutkan program soalnya. Kesepakatan pidana seperti apakah yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan penggunaan orang pekerjaan? Kemudian perjanjian perdagangan bebas atau perdagangan jauh atau PPA untuk meningkatkan ekspor untuk barang dan jasa. Dua, investasi asing mencari kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain untuk meningkatkan kerjasama dan ekonomi seperti perdagangan, investasi dan ekonomi. Perjanjian ketenaga kerjaan menjadi perjanjian ketenaga kerjaan dengan negara-negara lain untuk meningkatkan mobilitas tenaga kerja yang lebih dengan baik. Dan terakhir, bantuan ekonomi mencari kesepakatan dengan negara lain atau organisasi internasional untuk mendapatkan bantuan ekonomi seperti pinjaman atau hibah. Di sini saya tambahkan ya mengenai perjanjian seperti apa pemerintah kali ini seperti apa? Seperti apa pemerintah berbagai negara apakah yang bisa dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi dan pengembangan lapangan pekerjaan. Kalau hari ini kita berbicara mengenai krisis ekonomi di lapangan pekerjaan, itu cara pemerintah ada cara untuk bagaimana cara mengaturnya. Seperti ini. Nah, yang pertama, meminimalisir tenaga kerja asing yang bekerja di dalam negeri. Bagaimana caranya supaya meminimalisirnya? Meningkatkan SDM orang di dalam negeri. Kenapa? Kalau misalnya kita ingin bekerja di perusahaan asing yang ada di wilayah negeri kita sendiri, itu kalau SDM-nya masih rendah, apa namanya memakai? Tidak, SDM rendah. Jadi bagaimana caranya? Diberikan lagi pendidikannya, diberikan pelatihan khusus supaya mereka bisa diserap oleh dunia kerja. Itu yang dilakukan pemerintah. Dan seperti apa masyarakat kita hari ini? Mereka harus siap tampil di teknologi yang bagus sekarang ini, di mana teknologi sudah menguasai pasaran. Jadi orang yang masih mengandalkan otot itu akan ditinggalkan. Ya, jadi kita harus siap menerima yang namanya masa depan. Itu pemerintah akan juga caranya. Pertama, membuat perjanjian dengan perusahaan asing bahwasanya yang
sini 80% orang Indonesia. Kan baru boleh orang asing. Itu dia. Itu yang bagusnya. Tapi kalau seandainya perusahaan asing ingin membuat lagi sumber dayanya tinggi, maka pemerintah harus menerapkannya. Dilakukannya yang namanya pelatihan ahliah, nambahan skill dan keahlian. Itu ya yang harus dilakukan supaya dari pemerintah. Oke, masih ada pertanyaan? Sudah paham? Silakan itu. Jadi saya akan menyimpulkan kesimpulan mengenai materi tadi, yaitu mengenai dari kesepakatan. Oke, perlu kita ketahui bahwa kesepakatan ini sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Betul nggak? Jadi kesepakatan ini harus sama halnya dengan sebuah perjanjian di antara kedua belah pihak yang memiliki kedudukan atau kesesuaian yang saling diikuti. Jadi ini dia. Jadi apapun di dalam kehidupan kita, yang namanya kesepakatan sangat diperlukan, karena kesepakatan menentukan kedewasaan seseorang. Jadi yang akan saya tanyakan sekarang ini, bagaimana kesepakatan di dalam kehidupan kalian? Contoh, kesepakatan apa yang pernah kamu buat dalam kehidupan kalian? Boleh bebas kamu, dengan keluarga kamu, atau dengan saudara kamu. Ibu, saudara. Kalau saya mau tidak tuliskan apa yang terjadi, kalau kamu tidak kasih obat atau tidak dikasih makan, tidak diizinkan main, bermain keluar, berarti melatih kedisiplinan kita supaya bersih, karena bersih adalah pribadi diri kita sendiri. Oke, selanjutnya tanam. Apa kesepakatan di dalam kehidupan sehari-hari? Apakah sama dengan tempat tidur? Nanti keluar malam boleh. Kalau seandainya kamu melanggar, tidur di luar. Oh, dimana tidak boleh keluar lagi. Oke, ya. Lihat siapa kesepakatan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Oke, silakan selanjutnya. Bagaimana kesempatan yang ada dalam kehidupan memaksa dan dalam kehidupan keluarga? Tidur jangan terlalu malam. Ya. Kenapa? Ada pelanggarannya. Pasalnya kamu handphonenya bisa komunikasi sama pacar. Jadi tidur cepat. Sebenarnya intinya ini, orang tua menghadapi tidur lalu malam. Kenapa? Karena dia sayang dengan kondisi tubuh anaknya. Oke? Karena orang yang sering begadang lebih cepat sakit. Itu dia. Karena begadang tidak ada efek baik dari tubuh kita. Oke, selanjutnya kelompok yang terakhir. Siapa yang saya mau tanya? Kamu. Oke, terima kasih.
Kalau menurut kamu seperti apa kesempatan kita dalam keluarga kamu seharian? Tidak boleh kesempatan itu semua. Kamu boleh bilang sendiri. Boleh. Hanya sekitar pekarangan rumah ya. Kalau hanya sekitar pekarangan rumah, boleh. Jangan jauh-jauh pergi main ke TV, hilang. Oke, jadi kesimpulan hari ini, kesimpulan hari ini, kesepakatan sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari kita karena berisi dengan aturan norma yang berlaku terhadap kehidupan kita. Benar nggak? Oke, jadi hari ini kesepakatan itu adalah menuju kita ke arah yang lebih baik, bukan mengarahkan kita ke negatif. Contoh, dilarang menggunakan handphone terlalu lama, dilarang mengikuti teman yang mengarahkan ke negatif. Walaupun dibilang nanti orang tua kita, orang tua kamu ini kolot atau penuh, masa tidak gaul zaman sekarang? Ingat, harus seperti itu tinggalkan saja. Oke. Jangan diikuti, karena ajaran orang tua kita walaupun dia tidak sekolah, tapi dia diajari oleh orang tuanya karena dia sudah berhasil mengajari anak sampai hari ini. Jadi aliran seperti itu yang dimana orang tua kita sudah berhasil itu yang harus kita ikuti. Oke, jadi hari ini seperti apa refleksi kita sudah belajar ya, jadi refleksi yang kita dapatkan hari ini adalah apakah ada sesuatu yang menarik dalam pelajaran ini? Menurut kalian? Ada. Seperti apa? Jadi bisa mengetahui bahwa ya, kalau kesepakatan itu penting yang bilang ya. Jadi kesepakatan sama halnya dengan perjanjian. Berarti tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar ada konsekuensinya. Berarti ada sanksi. Dan selanjutnya, apa saja yang kalian sukai dan tidak sukai dari kegiatan pembelajaran ini? Bagaimana? Suka karena ada ekspresinya. Oke, yang selanjutnya yang kalian sukai. Terlalu banyak tanya tentang keluarga saya. Ada. Atau bagaimana? Tidak ada. Oke, kalau seperti itu saya share di dalam handphone kalian. Silakan kalian kerjakan. Di situ saya bagikan mengenai penilaian. Saya kasih waktu 15 menit. Oke, silakan dibuka handphonenya semua. Oke, silakan semuanya ambil handphonenya. Oke, semuanya buka handphonenya. Oke, isi penilaian terhadap pelajaran kita hari ini. Bapak ada buku atau di kertas lomba? Buku aja. Silakan di kertas lembar nanti dikumpulin di depan. Oke? Waktunya berapa menit ya?
Ya, mudah-mudahan amin. Ya. Oke, silakan hubungkan. Siap dihubungkan. Masih ada lagi yang lain? Ya, Pak. Oke, sudah siap semuanya? Apa yang tugas kelompok? Tugas kelompok ini. Oh, ini ya. Yang kelompok. Oke, sudah siap tugasnya semua. Dan untuk materi minggu depan, saya berikan lagi ya. Ya, Pak. Masih pelajaran di kelas 10 dan menengah. Ya, mau tahu materinya apa? Mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ya kan? Seperti apa Bhinneka Tunggal Ika? Itu adalah materi kita minggu depan. Berarti paling sedang belajar di rumah mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Akan dilihat pada buku paketnya. Untuk mengakhiri kelas kita ini, lebih baiknya kita berdoa. Siapa yang ingin berdoa? Wah. Nana. Oke, silakan. Sebelum dimulai doa, kita siapkan dulu kelas atau langsung doa? Oke, siapkan kelas dulu sebelum kita berdoa dan kita berdoa.
siap gerak persiapan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Berdoa mulai. Beri salam. Terima kasih Pak.